Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Direktur LBH Padang Indira Suryani dan pakar hukum pidana Pak Teuku Nasrullah. Bu Indira, saya ingin langsung ke Anda. Terkait dengan diterbitkannya SP2 Lidik ini dari Polda Sumbar, apa tanggapan keluarga? Pertama sebenarnya ketika gelar perkara, keluarga datang ya Mbak, dan kemudian masih ada harapan. Lalu ketika mendapatkan informasi ini dari media, langsung saja keluarga mengontak kami dan mengkonfirmasi begitu. Karena sebelumnya beberapa bulan yang lalu kan juga dibilang seperti itu ya Mbak. Jadi memang, ada niatan dari awal. Saya jujur mengatakan bahwa dari kesaksian, keluarga, Afif itu kan ditemukan 15.55 gitu ya. Di sore hari ketika keluarga datang ke Polsek Kuranji itu sudah dikatakan melompat loh Mbak sebenarnya. Dia Hmm. mengatakan anak ibu ini lompat dari jembatan. Siapa yang bilang Waktu itu persisnya? belum ada proses penyelidikan. Siapa yang bilang, Ibu? Polsek Kuranji, keluarga anggota Polsek Kuranji itu marah-marah ke ibu korban dan keluarga korban yang lainnya mengatakan bahwa anak ibu nih ikut tawuran, anak ibu nih loncat dari jembatan begitu. Itu sudah di framing seperti itu dari awal. 11.55 ditemukan mayat itu sekitar jam 6 sore udah di framing begitu loh Mbak, ke keluarga korban begitu. Dan keluarga kan waktu itu tidak melakukan perekaman ya ketika Afif meninggal, dan sempat ketika akan membawa jenazah Afif ke setelah autopsi itu kan terjadi perdebatan hebat. Jadi keluarga tidak diperbolehkan memandikan, tidak diperbolehkan memperlihatkan kembali tubuh Afif, dan keluarga bersikeras gitu. Dan akhirnya keluarga memandikan. Di proses memandikan itulah dia melihat banyak tanda-tanda kekerasan di tubuh Afif, tetapi mereka memang tidak memoto gitu. Nah, ini yang kemudian mereka kemudian berpikir kembali, masa iya anak saya lompat dari jembatan kayak gini ya? Kalau tawuran kok nggak ada luka-luka sayatan begitu? Kenapa lukanya trauma tumpul semua begitu? Jadi Baik. memang kemudian, nah Kapolda konsisten tuh dari awal udah membangun framing tuh lompat sebelum ada keterangan saksian yang lain yang didapatkan saat itu. Baik. Selang beberapa jam itu, sekitar 6 jam Afif meninggal gitu. Sudah dikatakan seperti itu. Lalu kemudian hingga saat ini keluarga memang tadi datang ke kantor dan kita tetap berkomitmen, keluarga berkomitmen penuh untuk berjuang di kasus ini begitu. Ya. Dan kami besok akan datang ke Polresta Padang bertemu penyidik mengambil semua barang-barang Afif yang disita. Walaupun penyitaannya juga secara ilegal ya, tidak sesuai prosedur hukum begitu. Mhm. Waktu itu keluarga mengatakan mau kita proses penyitaan ilegalnya, tapi keluarga mengatakan jangan dulu karena kita dukung dulu proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi kalau sekarang kami nggak mau lagi untuk kemudian menahan-nahan diri Ya. begitu, kami menjadi merasa bahwa ketika kami memberikan kesempatan untuk kepolisian ini tidak bisa dipercaya begitu. Baik. Komnas Dan HAM. kami besok kita akan datang untuk mendapatkan barang-barang Afif yang disita oleh polisi secara ilegal. Ya, Komnas HAM juga membentuk tim investigasi, Ibu, atau apakah dari LBH Padang sudah berkoordinasi terkait langkah berikutnya? Kami masih berkoordinasi dengan LNHAM, ada KPAI, ada LPSK, ada kemudian Kompolnas juga, dan secepatnya akan bertemu untuk membahas soal substansi kasus ini ya. Sebenarnya pasca Dokter Ade memberikan keterangan, dokter observer kami, dokter forensik observer kami juga datang untuk memberikan keterangan, dan dia ketika ekshumasi Afif melihat bahwa luka-luka di tubuh Afif itu juga ada tanda-tanda kekerasan lainnya, bukan hanya yang diduga jatuh itu begitu. Jadi Baik. jangan mengabsorpkan bahwa situasinya Afif mati karena jatuh saja, tetapi sebelum Afif mati apa yang terjadi? Nah, itu yang harus dibongkar oleh Polda Sumbar. Jangan melakukan pembohongan fakta ke publik begitu. Ya, ketika expose dilakukan tanggal 27 Juni, LBH Padang juga hadir di saat kejadian. Apakah saat itu langsung ada cross examination antara LBH, antara keluarga dengan pihak kepolisian ataupun dokter forensik yang menangani ketika ekshumasi? Jadi ketika proses ekshumasi Dokter Ade itu sangat tergesa-gesa Mbak. Jadi mau 1 jam konversi itu baru diundang. Jujur waktu itu saya tidak bisa hadir, ada beberapa teman-teman yang bisa hadir, dan kemudian keluarga juga hadir tergesa-gesa. Dan yang kami sayangkan waktu itu Dokter Ade di Rumah Sakit M Jamil Padang pada pukul setengah 8 malam itu menjanjikan loh Mbak, hasil ekshumasinya itu dikasih ke keluarga Afif gitu. Pasca sudah ekshumasi, kami surati, kami email, tidak dibalas dan tidak bersedia untuk memberikan aksi ekshumasi. Di Baik, situ kami tapi mempertanyakan kenapa
orang menolak untuk memberikan transparansi kasus ini begitu. Ketika ekspos Itu yang kan ada sangat rekan dokter juga dari Persatuan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia yang menyampaikan pernyataan atas ekshumasi itu bahwa luka jatuhnya seperti apa dan kalaupun terpleset itu seperti apa, tidak ada luka di kepala misalnya atau tidak ada patah kaki. Saat itu tidak ada cross examination langsung membantah atau menanggapi hasil dari ekshumasi tersebut. Oh, ada bantahan dari keluarga gitu. Keluarga menanyakan dua hal. Pertama yang ditanyakan adalah bagaimana dengan temuan luka-luka di depan tubuh Afif. Jadi waktu itu kami sempat berbicara dengan dokter forensik observer. Jadi di bagian sini ya dikatakan itu ada patah tulang dan gigi Afif itu ternyata copot begitu. Dan itu sinkron dengan keterangan yang memandikan mayat Afif yang kami jadikan saksi bahwa saat dia memandikan mayat saat itu Afif itu keluar darah dari hidung dan mulutnya. Jadi ternyata ada patah di bagian sini, bagian depan mukanya begitu. Tetapi yang banyak diekspos itu oleh dokter Ade kan bagian belakang begitu ya. Ketika ditanya bagian depan itu tidak dijawab, Mbak. Dan itu lebih sering ke kiri, yang bagian kanan gimana gitu. Kanan kan juga ditemukan begitu, itu tidak dijawab. Itu tidak dijawab oleh dokter Ade dan kemudian juga mempertanyakan sebenarnya keluarga waktu itu mempertanyakan apakah di tubuh anak saya ditemukan air begitu. Kalau orang meninggal di tenggelam itu pasti ditemukan air dong gitu di dalam tubuhnya, alga dan sebagainya itu tidak ditemukan. Ketika ditanyakan kenapa itu bisa terjadi di anak saya begitu. Baik. Lalu dijawab itu masih misteri. Nah, sebelumnya kami sempat berdiskusi ya, kalau dia kemudian tidak ada air yang tertelan oleh dia, kemungkinan dia matinya di darat begitu. Jadi kemungkinan itu juga dikatakan oleh keluarga bahwa kalau memang tidak ada air yang tertelan di dalam tubuh anak saya sangat yakin anak saya mati di darat dan Baik. Sedianya sore dia ini tidak mati kami di juga air begitu. Dan itu menjadi keyakinan keluarga. Ketika itu ditanyakan ke serius gitu. Baik, sedianya sore ini kami juga mengundang Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, tapi tidak ada respons dari tadi pagi hingga saat ini. Kami hormati juga keputusan dari ataupun sikap dari Polda Sumbar untuk tidak bergabung dalam dialog kita sore ini. Pak Nasrullah, saya ke Anda, begitu banyak kejanggalan, termasuk TKP yang dirusak, TKP yang digeduk tanahnya, padahal belum selesai, penyelidikan belum selesai. Dari kejanggalan-kejanggalan yang begitu banyak dan seolah-olah terstruktur itu, Pak Nasrullah, apa tanggapan Anda? Kalau saya sih mengatakan kalau ada benar TKP dirusak, ini harus disidangkan kembali tentang obstruction of justice, ya. Tetapi sekali lagi kemana kita harus memperjuangkan itu. Nah, tadi saya menarik ini tentang misteri air yang ada di dalam paru-paru. Kita belajar, ada pelajaran dulu mata kuliah kedokteran kehakiman atau disebut juga forensik. Ya, kalau orang sudah meninggal itu tidak mungkin ada udara atau air di dalam paru-paru. Nah, memang ini misteri. Nah, sama misterinya dengan terbitnya SP2 Didik. Iya. Sama misterinya lagi tentang terhadap SP2 Lidik, apa upaya hukum untuk kita bisa melawan. Ya, saya ingin katakan bahwa Anda tahu kalau ada putusan hakim yang kita tidak puas, kita bisa melawan tidak? Bisa kan, banding. Nggak puas lagi tingkat banding, kasasi. Bahkan di tingkat hakim agung tidak puas, kita masih disediakan mekanisme hukum yaitu PK untuk mendapatkan keadilan. Begitu juga terhadap surat dakwaan penuntut umum. Masih bisa diuji oleh hakim nanti. Nah, tapi lembaga penyelidikan ini dihentikan, apa produk hukum untuk melawan? Ini berarti ada masalah dengan hukum kita. Yang saya mengatakan misteri SP2 Lidik. Ya, karena apa? Kita tidak ada produk hukum yang bisa kita gunakan. Ya. Seharusnya kalau saya mengatakan undang-undang ini itu menjadi perhatian bagi DPR Komisi 3 ini. Ya.
ketika Anda bahas RUU KUHP itu nanti, atur sistem bahwa kalau kejahatan itu diduga dilakukan oleh aparatur kepolisian, maka sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, jika para pihak tidak puas, maka perlu dibentuk lembaga independen yang tetap di setiap provinsi demi kita bawa kasus itu ke sana. Karena apa? Kejahatan-kejahatan yang dilakukan, maaf sekali lagi saya koreksi kalimat saya, dugaan-dugaan kejahatan yang dilakukan oleh aparat polisi itu sekarang ini sangat banyak. Tiap hari, mungkin saya lebay kalau bilang tiap hari. Setiap bulan kita mendengar berita tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Nah, jangan lagi nanti kita biarkan polemik di publik. Wah, ini tidak adil, akhirnya hilang kepercayaan masyarakat pada hukum dan sistem hukum. Oleh karena itu, kalau ada dugaan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur kepolisian atau aparatur penegak hukum, diprosesnya melalui lembaga independen. Baik. Ya, lembaga independen yang dibentuk oleh negara, sehingga ada payung hukumnya. Di dalam KUHP itu disebut sejak sekarang. Anda tidak melihat peran karena Kompolnas dalam kasus ini? Kompolnas tidak bisa masuk ke ranah penegakan hukum. Dia melakukan pengawasan terhadap internal kepolisian. Ini tidak masuk dalam sistem peradilan Kompolnas. Yang saya sampaikan tadi adalah lembaga independen yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan yang dibentuk, yang diduga dilakukan oleh aparatur negara, ya dalam hal ini hukum, sehingga dia masuk dalam sistem peradilan pidana. Kalau Kompolnas bukan bagian dari sistem peradilan pidana. Tapi sebenarnya bisa memberikan masukan-masukan, bukan? Pak Nasrullah, pertanyaan saya terakhir dan singkat saja sebelum kita menutup dialog ini. Jika dalam kasus dugaan kematian Afif sudah ditutup, SP2 Lidik sudah diterbitkan, kenapa Polda Sumbar juga masih membantah bahwa tidak ada dugaan penyiksaan terhadap 20 remaja yang diduga tawuran? Kenapa harus semuanya dibantah? Kenapa 17 anggotanya hanya cukup kode etik saja? Ya, saya mengatakan kalau kode etik berarti ada kesalahan di dalam penanganan waktu mereka turun ke lapangan. Oke, prosedurnya. Tetapi ketika penyiksaan dilakukan, maka itu bukan lagi bagian dari kode etik. Sejak awal tadi saya sudah mengatakan ini bukan persoalan etik kalau ada penyiksaan. Sekali lagi saya merujuk kepada omongan Mbak Indira, ya, dengan asumsi bahwa ada penyiksaan, ada lebam-lebam. Nah, misalnya kita membuat pemisalan bahwa meninggalnya Afif bukan karena penyiksaan, misalnya karena dia loncat. Pertanyaan saya adalah, apa benar ada penyiksaan? Kalau ada penyiksaan, proses pelaku-pelaku penyiksaan. Anda seorang Kapolda gampang sekali kok untuk mendapat kepastian ada tidaknya penyiksaan. Masalahnya adalah mau tidak Anda menegakkan hukum secara baik dan benar. Takut tidak Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan Yang Maha Esa Maha Adil, Maha Kuasa, Maha memberikan peringatan kepada kita kalau kita melakukan kezaliman. Kalau Anda sudah tidak takut bahwa Allah Maha melihat, Tuhan agama apapun Anda, Tuhan Anda Maha melihat apa yang Anda lakukan. Baik, terakhir Bu Indira. Terakhir Bu Indira. Closing statement dari Anda. Memang selama ini di Sumatera Barat untuk kasus-kasus penyiksaan, polisi yang menjadi pelaku penyiksaan itu sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Bukan hanya di kasus Afif, ada deretan kasus-kasus lainnya, tunggakan kasus penyiksaan yang tidak mampu dimintai pertanggungjawaban oleh kepolisian daerah Sumatera Barat terhadap anggotanya yang melakukan kenakalan begitu. Untuk Kapolda yang baru, saya sangat berharap ini diselesaikan. Harusnya Anda memecat semua anggota-anggota Anda yang melakukan penyiksaan dan proses semua pelaku penyiksaan yang terjadi pada tragedi Kurajisman Juni 2024 lalu. Jangan ikuti
jangan ikuti alur yang dilakukan oleh Kapolda lama, dan kami mencoba untuk percaya kepada Kapolda yang baru untuk kemudian benar-benar tegas terhadap pelaku penyiksaan yang ada di tubuh mereka sendiri. Amin. Ya. Saya aminkan itu. Ya, semoga keadilan akan hadir kepada semua pihak yang dirugikan. Bu Indira, Pak Teuku Nasrullah, terima kasih telah bersama kami. Mbak, sore ini. satu setengah menit boleh nggak, Mbak? Boleh, Saya silakan berharap kepada Presiden Prabowo berkenan membenahi lembaga kepolisian. Salah satu yang harus dibenahi adalah lembaga kepolisian. Dalam hal ini adalah perilaku oknumnya. Baik, Ya, baik. saya tidak mengatakan polisi, tetapi perilaku oknum di kepolisian itu, Pak Prabowo, Anda juga bertanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab Kapolri. Kita Kalau harus Kapolri optimis, tidak Pak sanggup, Nasrullah. copot Kapolrinya. Kita harus optimis. Pak Nasrullah, sekali lagi terima Ya. kasih Bu Indira, dan sebelumnya tadi ada pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetap bersama kami.